Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Ju. Hari ini kita akan belajar elektrokimia. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya mengenai reaksi redoks, di reaksi redoks terjadi perpindahan elektron dari reaksi oksidasi yang melepaskan elektron menuju ke reaksi reduksi. Tempat berlangsungnya perubahan tersebut disebut sebagai sel elektrokimia. Ada dua jenis sel elektrokimia. Yang pertama, sel volta. Sel volta ini memanfaatkan reaksi redoks spontan untuk menghasilkan arus listrik. Sedangkan sel elektrolisis itu dari arus listrik digunakan untuk memaksa terjadinya reaksi redoks. Yang akan kita pelajari hari ini adalah sel volta atau sel Galvani. Sel yang menggunakan reaksi redoks spontan untuk menghasilkan arus listrik. Misalnya ada reaksi reduksi dan oksidasi seperti berikut. Logam Zn dengan ion Cu. Logam Zn akan mengalami oksidasi, melepaskan elektron dan memberikannya ke ion Cu2+. Sehingga ion Cu2+ akan mengalami reduksi menjadi Cu solid. Ini berlangsung secara spontan. Namun reaksi sebaliknya itu tidak spontan. Kenapa bisa terjadi? Karena energi potensial di anoda itu kutub minus, lebih tinggi daripada energi potensial di katoda. Sehingga secara spontan elektron mengalir dari anoda ke katoda. Nilai energi potensial dapat dilihat di deret volta. Jadi kita bisa melihat siapa saja yang lebih mudah mengalami oksidasi dan siapa saja yang lebih mudah mengalami reduksi. Susunan sel volta seperti di gambar berikut. Logam Zn akan mengalami oksidasi menjadi ion Zn2+ dengan melepaskan 2 elektron. 2 elektron akan menuju ke kutub katoda atau kutub plus. Sehingga ion Cu2+ menangkap 2 elektron dari Zn membentuk Cu solid. Notasi sel dari reaksi ini dapat dituliskan seperti ini. Zn solid menjadi Zn2+ aquos. Di sebelah kiri ini yang mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan di sebelah kanan ini yang mengalami reduksi, yaitu Cu2+ aquos menjadi logam Cu. Tanda garis 2 ini adalah tanda jembatan garam. Ini merupakan animasi sel volta. Pertama, kita pilih elektroda yang akan kita gunakan. Misalnya, kita menggunakan tembaga. Larutannya tembaga nitrat. Di sini ada konsentrasinya. Kemudian yang di sebelah kanan kita pilih. Misalnya, kita menggunakan zinc atau seng. Elektrodanya, larutannya seng nitrat. Kemudian kita klik on. Di sini terlihat ada aliran elektron dari Zn menuju ke Cu. Nah, kita lihat yang terjadi di batang elektroda Zn dan batang elektroda Cu secara molekuler. Di sini terlihat bahwa
Zn mengalami oksidasi menjadi Zn2+ sambil melepaskan elektron. Dan elektron ini akan menuju ke Cu. Kita lihat apa yang terjadi di elektroda Cu. Cu2+, ion Cu2+ akan menangkap elektron menjadi Cu solid, menjadi padatan. Sehingga lambat laun batang elektroda Cu ini akan semakin tebal, sedangkan batang elektroda Zn makin lama makin habis. Lantas dari mana tadi ion Cu2+-nya? Ion Cu2+-nya itu berasal dari larutan tembaga nitrat yang ada di sini. Terdapat ion Cu2+ menerima elektron menjadi Cu. Sedangkan Zn akan mengalami oksidasi menjadi Zn2+. Muatan di sebelah kanan di larutan zinc nitrat, ini ion positifnya makin banyak karena Zn mengalami oksidasi. Sedangkan di sebelah kiri, ion nitratnya atau ion negatifnya itu semakin banyak karena ion positif Cu2+ semuanya menjadi Cu solid. Bagaimana cara menyetarakan muatan? Ini menggunakan jembatan garam yang di sini. Potensial elektroda. Reaksi spontan itu kalau E0-nya lebih besar dari 0 atau positif. Kalau E0-nya itu lebih kecil dari 0, artinya reaksi redoksnya tidak berlangsung. Contoh soal, tentukan potensial sel standarnya jika diketahui potensial reduksi Ag itu plus 0,8, sedangkan potensial reduksi Mg itu min 2,37 volt. Kita tahu bahwa untuk mencari E0 sel itu sama dengan E katoda dikurangi E0 anoda atau E reduksi dikurangi E oksidasi. Siapa yang mengalami reduksi dan siapa yang mengalami oksidasi bisa dilihat dari nilai E0-nya. Semakin besar nilai E, artinya dia semakin mudah mengalami reduksi. Sedangkan semakin kecil, dia semakin mudah mengalami oksidasi. Sehingga E-nya sama dengan yang mengalami reduksi atau yang berperan sebagai katoda itu adalah Ag, nilainya plus 0,8. Dikurangi E anoda yang mengalami oksidasi, yaitu Mg. Nilainya berapa? Min 2,37. Maka hasil akhirnya E-nya sama dengan plus 3,17. Minus dikurangi minus akan menjadi plus. Bagaimana reaksinya? Kita lihat seperti ini. Di katoda terjadi reaksi reduksi. Ion Ag+ menjadi Ag solid. Sedangkan di anoda terjadi reaksi oksidasi. Mg solid menjadi Mg2+ plus 2 elektron. Nilai E0-nya plus 2,37. Nilai E0-nya di sini menjadi positif karena persamaan reaksinya dibalik. Awalnya di sebelah kiri adalah persamaan reaksi reduksi, sedangkan di sebelah kanan menjadi oksidasi, maka tandanya menjadi plus. Di anoda ada 2 elektron, maka di katoda dikalikan 2 supaya menjadi 2 elektron. Menjadi 2 Ag+, 2 elektron, dan 2 Ag solid. Namun di sini nilai potensial selnya tidak dikalikan 2. Jangan lupa
nilai potensial selnya atau E0-nya tidak dikalikan dengan 2. Maka hasil akhirnya adalah 2Ag plus Mg menjadi 2Ag plus Mg2 plus. E0 selnya tinggal kita jumlahkan, plus 3,17 volt. Akan sama dengan cara yang pertama. Contoh penggunaan sel volta di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada aki, elektrodanya Pb dengan PbO2, kemudian ada baterai kering, ada baterai alkalin yang sering kita gunakan, baterai lithium digunakan di smartphone kita. Kemudian yang terakhir ada sel bahan bakar untuk membentuk H2 dan O2. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya tentang soal perhitungan sel volta.